Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Di sini kami akan mempresentasikan proses pengolahan jagung menjadi berbagai produk pertanian, di mana di sini kami akan membahas tentang pohon industri jagung. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afatun Nisa dengan NIM J1B020003. saya Erika Dwi Cahyani, J1B 020029. Saya Vivi Andriani dengan NIM J1B020031. Nah, pertama-tama di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih bentuk pohon industri tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu pohon industri. Pohon industri adalah suatu model pengembangan industri di mana terdapat beberapa jenis industri yang saling terkait dan saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga membentuk satu sistem industri yang besar dan kompleks. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada pohon industri jagung, yang dimana jagung ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama batang, kemudian yang kedua buah jagung, dan yang ketiga daun. Nah, untuk batang ini digunakan untuk pembuatan bahan bakar dan pupuk kompos, kemudian daunnya digunakan untuk pembuatan pakan kompos. Nah, selanjutnya itu ada buah jagung, yang dimana buah jagung ini terdiri dari 3 bagian. Ada kulit klobot, biji jagung, dan juga tongkol. Kulit klobot digunakan dijadikan sebagai kompos, rokok, kerajinan, dan kertas. Dan adapun tongkolnya dijadikan sebagai bahan bakar, balok jamur, pakan, kompos, dan juga arang. Biji jagung ini dijadikan lagi sebagai menjadi beberapa produk, yaitu popcorn, jagung kaleng, minyak jagung, grits, tepung jagung, dan juga bungkil, yang dimana bungkil ini dijadikan sebagai makanan ternak. Nah, di sini bisa dilihat beberapa proses yang dihasilkan oleh kulit klobot dan tongkol jagung. Nah, adapun produk yang dihasilkan yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu kertas dan yang kedua yaitu balok jamur. Kemudian ada biji jagung yang dijadikan menjadi berbagai jenis produk, yang dimana bisa dilihat proses-proses dari jagung kaleng, grits, sama minyak jagung. Nah, kemudian di sini ada tepung jagung yang menghasilkan berbagai produk lagi, yang dimana produknya itu gula jagung, maizena, dextrin, dan maxicorn. Nah, di sini bisa teman-teman lihat prosesnya bagaimana sehingga menghasilkan produk-produk tersebut. Nah, di sini kami akan menjelaskan produk utama yang kami ambil atau yang akan kami bahas, yaitu proses pengolahan bihun jagung. Di mana proses pengolahan bihun jagung ini terdapat berbagai macam proses lagi, yaitu yang pertama penggilingan, yang kedua pengadukan adonan, yang ketiga pencetak adonan, yang keempat pemasakan, yang kelima pemotongan, yang keenam pengeringan, dan yang terakhir pengemasan. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih dari proses-proses tersebut. Yang pertama ada proses penggilingan. Proses penggilingan biji jagung kering menjadi tepung dilakukan dengan cara menghancurkan biji jagung menggunakan mesin penggiling. Biji jagung yang sudah hancur kemudian disaring dan diayak sehingga diperoleh tepung jagung yang lembut. Yang kedua, ada proses pengadukan. Proses pengadukan tepung untuk membuat bihun dimulai dengan mencampurkan tepung jagung dengan air menjadi adonan. Kemudian diaduk sampai hingga merata dan teksturnya cukup lembut. Yang ketiga ada proses pencetakan. Proses pencetakan adonan bihun dilakukan dengan menggunakan alat cetak bihun yang dimasukkan ke dalam adonan bihun. Kemudian ditekan agar adonan keluar melalui lubang kecil di alat cetak. Adonan bihun yang keluar akan membuat lembaran tipis. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu proses penguapan atau pemasakan. Proses pemasakan atau penguapan adonan bihun dilakukan dengan merebus adonan bihun yang sudah dicetak dalam air mendidih selama beberapa menit. Kemudian saat bihun sudah mengapung, artinya bihun sudah matang. Penguapan juga bisa dilakukan dengan mesin penguap otomatis, yang dimana ketika bihunnya sudah tercetak melewati mesin penguap, maka mie akan otomatis matang. Kemudian selanjutnya proses pemotongan, di mana
mana proses pemotongan bihun setelah penguapan dilakukan dengan cara memotong bihun dengan mesin pemotong bihun yang khusus. Potongan bihun kemudian disimpan dalam tempat yang bersih dan kering. Jika pada pabrik besar, bihun yang sudah dipotong akan otomatis langsung masuk pada mesin pengering. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses pengeringan. Nah, proses pengeringan bihun dilakukan dengan cara menjemur potongan bihun yang sudah dipotong pada tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari langsung. Nah, kemudian kalau pada pabrik besar bihun biasanya dikeringkan menggunakan mesin pengering. Nah, saat bihun sudah mulai kering, potongan bihun akan diangkat dan disimpan dalam wadah yang bersih dan kering. Nah, yang ketujuh ada proses pengemasan. Proses pengemasan bihun dilakukan dengan menyimpan secara otomatis bihun yang sudah kering dalam kantong plastik atau wadah kemasan yang kuat menggunakan mesin pengemas. Kantong atau wadah kemasan bihun kemudian akan dirapikan dan diberi label sesuai dengan jenis bihun yang dibuat. Nah, yang terakhir yaitu hasil akhir dari proses ini yaitu memasukkan bihun yang sudah dikemas ke dalam kardus dan disesuaikan berapa isi satu kardusnya. Setelah itu produk bihun siap dipasarkan. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.